Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man min ba'dihi min ghairihi ayyan kusa awzarihim syai'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa dzakirin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai saat ini kita masih diberi nikmat. Nikmat itu bisa kita berjumpa, nikmat itu bisa kalian berjumpa dengan yang lain, bisa kenal saya bisa kenal kalian. Nikmat yang telah kita lakukan ini yaitu yang paling dimuliakan oleh Rasulullah, talabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa manusia itu harus mencari ilmu? Karena ilmu itu penting. Semua itu membutuhkan ilmu. Sampai akan saja ilmunya. Sampai kita minum pun ada ilmunya. Itu bisa menjadikan salah satu ladang beribadah kita. Karena niat pun bisa terjadi karena ada hal yang ingin kita lakukan. Karena ada hal yang ingin kita lakukan itu ilmu. Kita akan melakukan sesuatu itu karena ilmu, pengetahuan apa yang kita ingin lakukan. Ilm nanti disebut dengan pengetahuan, ilmu. Kalau orang alim itu bukan berarti orang yang dimana dia itu sering sholat, enggak gitu. Cara pandang orang alim bukan dia sering sholat, dia sering puasa. Orang alim dia alim itu tidak seperti itu hitungannya. Kan sekarang bentar-bentar ada orang misalkan kelihatan pakai peci semua kok alim orang. Alim itu secara konteks, secara harfiah itu artinya mengetahui. Alim itu mengetahui dari kata alim ya'lamu bahwa alimun itu artinya seseorang yang mengetahui. Maka dari seseorang alim ini banyak syarat-syarat yang menjadi panggilan sebagai orang alim. Orang guru, misalkan guru-guru kita, guru bahasa Indonesia baru mereka itu disebut alim dalam bahasa Indonesianya, alimul lughatul arabiyah. Nah, itulah mereka. Maka bentuk daripada kealiman mereka memiliki masing-masingnya. Jadi alim itu secara harfiah artinya mengetahui. Syukur-syukur kalian mengetahui dalam segi. Kemudian kita bersalawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tapi insyaallah kita sekalian termasuk dari umat Rasulullah. Karena kita harus termasuk dari umat Rasulullah. Rasulullah setelah mendambakan umatnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah kalau dia itu pengen menjadi pemimpin para nabi. Kalau Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, ia ingin menjadi pemimpin para nabi, tapi tak dikabul oleh Allah. Kemudian meminta kepada Allah untuk menjadi akhirnya Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, dia angkat tangannya, ya Allah jadikanlah aku sebagai umat. Begitu indahnya kita sebagai umat Rasulullah, yang dimana dahulu ternyata Nabi Musa pernah minta
sama Allah. Kalau ia pengen menjadi umat Rasulullah, juga apabila kita kurang bersyukur kepada Allah, kenapa kita itu jarang bersalat kepada Nabi? Kamu boleh jadi pendosa, lakukan ini semua kita. Dosa, tahu diri kita ini pendosa, diri kita ini pezina, diri kita ini minum khamar, diri kita ini macam-macam dosa diperbuat, tapi minimalnya kita jangan sampai benci dengan zuriat Rasulullah SAW. Misalkan minimalnya kita itu jangan benci dengan zuriat Rasulullah. Apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah, ketika kita menghadap Rasulullah? Saya pernah berdoa, wahai pendosa siapapun, jangan kau pernah benci dengan zuriat Rasulullah. Anugerah terindah itu ketika engkau melihat wajah Rasulullah. Saya sering berdoa terhadap habaib, bib, doain Ana ya. Ana mau lihat antum nanti ketemu sama kakek antum. Gak apa-apa Ana dari jauh. Yang penting lambain Ana lihat sampai antum. Ana berdoa sampai kayak gitu, minta sama bisa seperti itu. Jadi kita jangan sampai benci dengan zuriat Rasulullah. Supaya bentuk dari cintanya kita terhadap zuriat Rasulullah menjadi wasilah cinta kita terhadap Rasulullah. Karena dalilnya itu jelas juga, ada ulama warasatul anbiya. Para ulama juga pewaris para nabi. Habaib ini kebanyakan ulama agama Allah. Kemudian judul kita hari ini apa guys? Judul kita nih hari ini bersandar kepada Allah. Saya sebenarnya agak sedikit kurang enak dengan rumah, saya nggak tahu kan. Jadi kadang manusia ini lemahnya gitulah. Kita tuh kadang sombong di beberapa titik yang kita pikir kita oke. Kita ini banyak uang, kita ini banyak relasi, banyak lagi kawan. Padahal nggak tahu esok dia akan lemah. Esok dia akan sakit, esok dia akan terkantuk-kantuk untuk berjalan. Karena itulah tanda manusia. Ini mata, kelopak mata nih. Kalau kalian tahu, di sini ringan aja nih. Kalau kalian copot ini, paling nggak nyampe 1 gram. Tapi kalau misalkan dia dalam tuh, wah 1 ton rasanya. Ini namanya manusia. Apalagi yang mau disombongkan? Dunia ini bukan tempatnya sombong. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Maka jangan raihlah sesuatu hal yang sifatnya fana. Sementara raihlah yang sifatnya selama-lamanya itu akhirat. Maka kembalilah kepada akhirat. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, mata'ud dunya qalil, bahwa nikmat dunia itu sedikit aja. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Tapi itu sebaik-baik tempat orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu yang mengejar akhirat, maka dunia akan mengiringi. Karena sedikitnya nikmat, maka akan mengikuti dengan banyaknya nikmat. Paham? Analoginya seperti ini betul. Yang kayak kalau kalian lihat, ada orang yang mengejar dunia, padahal dia hanya mengejar setetes air di laut. Padahal lautan itu sebenarnya akhirat. Itu betul. Maka kita jangan pernah kejar dunia. Jangan sampai sibuk-sibuk kau nanti hilang pula ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Seakan-akan hidup selamanya. Jangan. Itu seakan-akan besok akan mati, bukan hidup seakan-akan selamanya. Jika kau menganggap dunia ini akan selama-lamanya, maka kau dibutakan oleh dunia. Bisa jadi dengan dunia itulah kau merasa kekal. Dengan dunia itulah Allah berikan istidraj. Maka jangan capek-capek untuk mencari dunia. Jangan fokuskan di sana. Kita itu punya sang pemilik, yaitu sang Khalik Allah. Apa kita? Sandarkan hati kita. Sandar kepada makhluk itu akan membuat kita kecewa. Manusia itu bikin kita kecewa. Siapapun manusianya, tanpa terkecuali. Kita minta sesuatu, tak dikasihnya hari ini, pasti kita kecewa. Dikasihnya esok, juga tetap ada rasa kecewa karena janjinya kemarin, misalkan. Tempat manusia itu adalah kecewa. Jangan harapkan sesuatu hal kecewa, maka jangan jadikan sandaran. Kamu berpikir, saya masih ada kerja, saya masih kerja di bank, rasa tempat ini menjadi sandaran bagi hidup saya. Salah. Tidak semua yang kamu miliki itu selamanya. Malaka salahkan. Sesuatu hal yang milikmu itu pada hakikatnya bukan milikmu. Itu akan kembali kepada Sang Pencipta Allah SWT. Bersandar kepada kawan, kawan itu akan berubah jadi musuh. Gak sedikit
manusia yang hadir dalam hidup itu lagi. Ada yang masih ingat teman-teman TK-nya dulu. Ada yang masih ingat teman-teman SD-nya dulu. Ada yang masih ingat teman-teman. Itu semua hilang. Mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri. Maka mereka akan pergi. Human coming and go, but Allah stay. Manusia itu pagi datang, dia kembali untuk pulang. Dia akan pergi lagi ke tempat apa yang dia rasa nyaman. Tapi dia tetap Allah yang stay. Allah yang ada. Allah mau kamu di titik mana pun Allah akan tetap menerima. Ya, engkau itu rasa jijik. Betul. Enggak. Guys, sound. Stay sound. Nge-lag gak? Enggak. Ini saya nge-lag apa kalian yang nge-lag nih? Bisa jadi dari antara kalian yang nge-lag. Saya izinin ya. Aku enggak. Yang tadi iya. Ku colok mataku lama-lama nih. Ku colok mataku lama-lama nih. Nah. Jangan katanya. Makanya kalau misalkan beli sinyal yang dibeli. Jangan yang beli sinyal langsung tahu depan rumah. Buat kajian Ustaz Sakra. Bang Teguh Sakra nih. Oke. Masih nge-lag? Adalah saya banting aja HP ini ya. Nggak ada sinyal saya nge-lag. Oke, Pak, bisa ini. Mau udah sedikit nggak mau ikut. Nah, oke, bersandar kita kepada itu bisa berubah jadi empat. Nanti kamu akan menemui bahwasannya kamu itu lebih baik mengasingkan diri dari keramaian. Tempat terbaik-baik ya Allah. Lagi benar-benar begitu dulu nih. Tes berselek. Kita nih saya. Atau saya tinggal 130 MB. Masih enggak? Tes on. Alhamdulillah. Halo? Halo? Ada yang respon? Halo? Oke. Aman insyaallah. Jadi kita harus bersandar kepada Allah. Bersandar kita kepada kawan itu berubah jadi musuh. Maka hakikatnya tempat sandaran terbaik itu kepada Allah. Hayyun maha hidup la yamut. Allah tak akan pernah mati. Maka untuk itulah kita bersandar kepada Allah. Kalau kalian jauh-jauh bertanya bagaimana kita itu harus istiqomah, bagaimana caranya? Dalam kitab Al-Risalah Al-Qusairiyah ini dikatakan al-istiqomah hiya infiradu qalbi ila Allah wa la tusyriku billah. Menyendirikan Allah
tusyriku billah. Jangan buat persekutuan-persekutuan. Maksudnya persekutuan di sini bukan hanyalah soal syirik. Persekutuan kalian hal-hal yang mistis. Kalian kayak sandarin apa-apa tuh pakai jimat, apa-apa pakai jimat dan lain-lain. Bukan kayak gitu, tapi hal sekecil manusia pun nggak boleh jadi bahan sandaran kita. Orang yang istiqomah itu ketika dia menyandarkan kepada Allah, ketika dia percaya bahwasanya innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia itu mendirikan kebenaran, dia bela kebenaran, dia tetap menggelorakan bara api untuk membakar kemunafikan, kefasikan, segala aspek yang membuat kemungkaran ini membara, dia bakar itu semuanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian turunlah malaikat kepadanya mengatakan Allah takhufu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau itu pernah sekali-kali bersedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka mereka itu mengabarkan kepada orang yang beriman istiqomah tadi Allah menjanjikan surga baginya. Jangan merasa kalau kalian itu sendiri, ngerasa capek apa-apa sendiri, kerja pagi sore malam, merasa itu kayak dunia ini seperti ini aja ya Allah. Jangan rasa kalian itu sendiri, karena pada hakikatnya dunia itu bagi orang yang beriman seperti layaknya penjara, layak tempat-tempat yang dikatakan sampah itu betul kata para ulama. Karena tempat itu, tempat dunia ini tidak bisa dijadikan tempat kembali pulang. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang ngerasa capek, yang ngerasa jenuh, yang ngerasa udah nggak tahu lah mau dibawa arah mana lagi hidup ini, kembali kepada Allah. Karena sudah terbelok terlalu jauh jalanmu itu, kembali kepada Allah. Udah terjauh lagi kamu itu dengan Allah, maka kembalilah kepada Allah. Allah itu rindu kamu. Kalau misalkan kau diberikan cobaan, sikit-sikit Allah kau diberikan cobaan kayak gini, sakitlah patah hatiku nih setiap hari. Masalah keluarga, masalah kerabat, masalah kawan yang gak ada beres-beresnya ya Allah. Kenapa dibuat kecewa terus dibuat patah hatiku ini? Salah apa aku sama engkau ya Allah? Salah apa aku? Betul, aku udah sholat, aku capek Allah diuji seperti ini. Apa nih Allah? Apa sebabnya? Apa aku ini harus jadi apa? Sering kita bertanya-tanya pastinya. Padahal di situ Allah itu ingin mengangkat derajatmu agar engkau menjadi manusia yang kuat. Idza dzaqta dunia faqul Allah. Kalau kamu merasakan rasa sempit perkara dunia, kayak sempit kali ini dunia ya Allah. Serasa saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, mas, macam nggak ada jalan untuk cerita-cerita dan macam nggak ada jalan untuk solusi dari masalahku ini. Bagaimana ya Allah? Maka mengadu sama Allah. Wa idza sta'anta fas'alillah, kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau misalkan minta pertolongan sama Allah. Jangan banyak-banyak curhat sama manusia, karena manusia itu tempat kecewa. Kadang dia itu menerima cerita kita, belum tentu hatinya, belum tentu dia itu tidak menceritakan kita di belakang orang. Jadi belum tentu, maka ceritalah kepada Allah, curhat sama Allah. Karena sebaik-baik tempat pulang itu adalah Allah. Kemanapun burung pergi, maka ia tahu tempat kembali pulang. Itulah istilah yang dikemukakan oleh para pepatah yang memiliki kata-kata mutiara yang hebat, yang bisa kita kemukakan bahwasanya kemanapun kita pergi, pasti kita harus kembali ke Allah. Ada orang yang dia pergi dan jauh dari Allah, pergilah dari Allah karena tanda rasa kecewa, nggak tahu syukur orang ini. Perlu dibentur hatinya. Kalau misalkan harus tahu itu harus ditampar dulu, harus ditampar dengan istighfar. Karena kenapa? Allah itu rindu kamu. Kenapa engkau malah menjauh? Allah itu kalau orang dikasih musibah setelah dia jauh dari Allah, Allah masih koneksi. Ayo kembali. Tapi kita malah jauh. Bersyukur apa? Maksudnya kita nih apa enggak bersyukur sama Allah tuh kenapa gitu? Alasannya bersyukur. Kalau kita dikasih HP, contoh kita dikasih HP, kita bilang makasih, belum tentu lagi. Tapi kalau Allah, kita dikasih hal nikmat sedikit aja, kita makasih sama Allah, alhamdulillah Allah makasih, ini pasti terhadap engkau, maka besok akan ditambah. Bahkan nggak besok, ketika itu ditambah. Mungkin dari sedikit dari kita karena kita terima kasih
kasih kepada Allah, itu Allah kurangi hati kita perkara hal ujub, perkara hal hasad, iri dan dengki. Bisa jadi karena amalan kebaikan kita. Maka selalu kembalilah bahwa kita berusaha itu karena diri kita sendiri. Ya, karena diri kita sendiri. Ini saya pengen cerita. Ada satu cerita yang menurut saya menarik untuk diceritakan. Jadi dahulu itu ada seorang santri Zaid oleh tukang pangkas rambut itu. Zaid kadang rusak, itu ulah dia sendiri. Kembali ke Allah. Untuk kepada pemimpin itu akan mati, tak tahu lagi hartanya sampai kapan, bisa jadi diwariskan dan pewaris-warisnya itu para munafik, para orang fasik yang ingin merebutkan sebuah harta, tak tahu. Maka daripada itu kita harus bersandar kepada Allah. Allah itu tempat sandaran-sandaran terbaik, dan kita ketika menyandarkan Allah maka kita mulia di hadapan Allah. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalau misalkan kau mau nengok, kau mau lihat seberapa besar, seberapa mulia kau di hadapan Allah, maka lihat seberapa besar Allah di dalam hatimu. Kalau kau mau lihat seberapa besar Allah, seberapa mulia kamu di hadapan Allah, maka lihatlah seberapa besar Allah dalam hatimu. Jadi semua itu kembali kepada kita. Uzkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah kepadaku, kepada Allah, maka aku ingat kepada kalian. Sekiranya kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Bahkan gak sedikit kadang menegur kita untuk kembali ke jalannya. Maka bersyukurlah dan pikir-pikirlah hari ini penuh dengan ketakutan ketika hari ini kita belum diberi cobaan sedikit pun. Bangun tidur saya tidak pikiran, banyak apapun aja ada aja pikiran. Kalau laki-laki itu macam itu. Kayak laki-laki itu biasanya ya, kalau laki-laki banyak pikiran yang menghantui. Hari esok bagaimana? Hari ini gimana? Apa mau kerja gini-gini aja? Harus berkembang, terus berkembang. Apalagi saya anak FTDM, terus berkembang terus. Gimana caranya saya itu konsisten untuk tujuan saya? Apa tujuan saya harus saya raih? Untuk apa saya arahkan? Itulah laki-laki biasanya. Tak tahu lagi perempuan ini. Apa tujuannya tetap diarahkan kepada si doi ini? Aduh, isi apa hari-hari halu kerjaan lalu sipit itu, misalkan Korea nih halu aja setiap hari dileti, dibayang-bayangi fotonya, padahal itu nggak akan menjadi milikmu selamanya gitu. Satu saat gitu kan nggak menutup kemungkinan
Jadi karena cinlok dia lagi ke Jakarta, kepleset dia koin nangkap, jatuh cintalah dia. Bisa jadi karena itu. Nah, itulah makanya itu pada akhirnya bukan milikmu. Nah, jadi jangan satu hal yang sandaran itu pasti kecewa. Kalau kau cinta sama manusia, manusia itu akan memberikan kecewa. Sedikit banyaknya cinta itu konsekuensinya adalah kecewa. Kau mengambil konsekuensi dalam cinta, yang paling besar itu adalah kecewa. Dan titik mencintai itu adalah mengikhlaskan. Maksiat, cinta itu bukan maksiat. Maksiat itu dia antara Allah bima syarbat atau musamal hub. Yang maksiat itu ketika kamu mempermainkan perasaan orang lain mengatasnamakan cinta. Maka jangan cinta-cintaan dengan orang lain. Kalau misalkan ngomongnya cinta padahal cuma nafsu, cinta cuma ujub, cinta cuma ingin mendepankan rasa takjub dia. Karena kalau kamu cinta itu tidak memiliki alasan. Cinta itu turun sebagai anugerah. Cinta itu tidak beralasan. Kalau kamu bilang ke orang I love you, karena kamu tahu dia itu punya sedikit banyaknya harta, punya sedikit banyaknya kemapanan, kegantengan yang hebat. Kemudian kamu dekati, kamu bilang cinta, bullshit. I love you itu cuma bullshit. Cinta itu nggak bisa disebutkan, tapi cinta itu rasa. Cinta bisa dirasa kecewa, cinta itu bisa dirasa baik. Maka nanti fisiknya yang terlihat itu rasa kasih sayang. Kalau orang cinta muncullah rasa kasih sayang, aksi. Cinta itu adalah bukti, aksi. Inna hubbal qalbi lil muhsini tilawan. Sungguh kecintaan seseorang yang berperilaku baik sesuatu hal yang bersifat aksi, bukti nyata. Maka kalau kamu ngomong cinta sama Allah, kalau kamu ngomong cinta sama Rasulullah, buat apa kalau nggak ada aksi? Buat apa kalau nggak ada bukti? Bukti nyata kamu cinta kepada Rasulullah, cintailah zuriat Rasulullah dan banyak-banyaklah baca salawat. Kalau engkau cinta dengan Allah, maka banyak-banyak kalian untuk berdoa kepada Allah meraih rahmat dan ridha. Manusia itu masuk surga bukan karena amal-amalannya, bukan, tapi karena rahmat dan ridhonya Allah. Banyak orang, tak sedikit orang itu masuk neraka yang rajin-rajin sholat nih. Yang rajin-rajin sholat, yang rajin-rajin puasa, yang rajin-rajin zakat, yang rajin-rajin saum, yang rajin-rajin dia haji bolak-balik dia 100 kali, tapi di hati masih ada ujub, maka dia itu dijauhkan dari rahmat dan ridha Allah. Maka daripada kita nih harus perlu tahu kalau kita itu meraih rahmat dan ridha-Nya Allah, bukan kita meraih daripada sebuah amalan. Kalau pengen meraih sebuah amalan, itulah datangkan Allah dalam hati, bukan malah manusia. Kadang manusia ini datang-datang ke masjid ini mau caper aja, si doi itu ada nggak ya ke sana? Kalau nggak mau manasi-manasi si kawan ini aja, misalkan si kawan ini nggak pernah sholat nih, si tetangga ini nih iri dengki aja, misalnya saya berangkat sholat lah, nih saya pengen kelihatan alim segala macam, nggak kayak gitu. Karena ketika engkau merasakan sebuah ibadah tapi nikmat masih dunia, maka itu sungguh azab yang terbesar. Ketika fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, di dalam hati itu ada penyakit, Allah tambahkan penyakit itu. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang munafik. Maka kita raih dari rahmat dan ridho. Bagaimana cara kita raih rahmat dan ridho? Maka dengan menjalankan ibadah-ibadah Allah, niatnya karena Allah. Karena kita mau caper sama Allah, bukan caper sama manusia. Jadi nengoklah, pandai-pandailah untuk menilai apa yang perlu kita kejar, apa yang perlu kita jauhkan, apa yang perlu kita lakukan segala dari perintah Allah dan Rasulullah. Maka dekatkanlah, maka jauh-jauhkanlah sekarang perkara-perkara cinta nih. Karena banyak nggak sedikit orang hari ini dia diterima cinta, besok dia tiba-tiba dah hilang, bunuh diri lah dia, dia. Gak sedikit kira kayak gitu. Maka jangan difokuskan dari cinta atas sandaran manusia, fokus cinta atas sandaran Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita semakin kuat keimanan kita, ketakwaan kita semakin kuat, ketaatan kita semakin tebal, supaya Allah selalu memerhatikan kita. Ini adalah salah satu alasan Allah. Ketika itu ada cerita tuh Sayyidina Hasan wal Husain yang dibunuh tuh Sayyidina Hasan ya. Sayyidina Husain. Itulah naik aja. Jadi sebenarnya cerita itu juga ceritanya itu kita ganti topik aja ya. Jangan cerita Sayyidina Hasan Husain. Jadi sedikit banyak kita harus bersandar kepada Allah. Kalau nggak cerita yang ini aja.
Dulu Rasulullah saja, sekelas Rasulullah itu pernah berbicara kepada penduduk Mekah gitu. Di Bukit Safa Rasulullah itu cakap ke penduduk Mekah, jikalau di balik Bukit Abi Qais, depan Bukit Safa itu ada Bukit Abi Qais, besar kali dia. Ada musuh yang ingin membunuh kita. Apakah kalian percaya? Ingin memerangi kita. Apakah kalian percaya? Kemudian penduduk Mekah mengatakan, Sadakanaka. Kami percaya karena kami menggelar engkau sebagai Al-Amin. Dapat dipercaya. Kemudian Rasulullah berkata, jikalau di balik Bukit Abi Qais ini ada musuh yang membantai kita, ingin meluluh lantahkan kita, apakah kalian percaya? Kemudian tetap penduduk Mekah itu mengatakan, Sadakanaka, kami percaya Rasul. Setelah itu Rasulullah mengatakan, jikalau aku ini adalah utusan Allah yang ingin mengabarkan kepada kalian bahwasanya yang baik-baik akan masuk surga, yang buruk-buruk, yang jahat akan masuk neraka, apa kalian percaya? Disitulah perlawanan datang. Perlawanan datang itu bukan dari musuh, dari lawan, bukan, tapi dari saudara kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami hari ini? Maka ketika itu Allah tidak mengazab dia, tapi Allah itu langsung mengabadikan dalam kitabnya Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya itu membawa kayu bakar, simbol Tuhan karakter. Maka ketika itu diceritakan bahwasannya Rasulullah pernah dihianati saudara sendiri dari saudara ayahnya, masih kandung, yaitu Abu Lahab. Dia mendustakan Rasulullah. Dia mengatakan, Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana, menjadi provokatif ketika dia berkumpul dia di Bukit Safa. Disitulah langsung azab Allah turun, bukan berbentuk dengan fisik, tapi langsung azab turun berbentuk dengan kalimat, yang dimana setiap orang yang membaca maka itu bisa menjadikan amal jariah dia sebagai dosa. Orang makin tahu makin kenal lagi dia. Maka kemudian Rasulullah itu pergi ke satu desa, mendapat salam, mendapat salam ahlan. Ahlan itu artinya selamat. Selamat engkau sebagai keluarga, datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan itu artinya mudah, maka engkau datang urusanmu mudah. Tapi Rasulullah tak dapat salam demikian. Rasulullah itu langsung dilempar dengan kayu, dilempar dengan pelapah kurma, dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran. Kemudian Rasulullah bersembunyi di balik bukit, mengangkat tangannya. Wakillatihillati Allah. Ya Allah, aku tuh tak ada lagi tempat mengadu kecuali ke engkau. Siti Khadijah meninggal, yang bisa melindungi dia. Abu Thalib, pamannya, meninggal. Tak ada lagi ya Allah tempat aku untuk mengadu, tak ada lagi tempat aku berlindung kecuali kepada engkau. Wahawani bainan nas, aku hina di hadapan mereka. Kalau dulu aku ada tempat mengadu, tapi kali ini tempat mengadu aku hanya kepada engkau. Kemudian datanglah malaikat Jibar, malaikat penjaga gunung di atas dunia. Kau tunjuk Muhammad, gunung mana yang aku akan timpakan kepada mereka. Tapi di situ Rasulullah hanya mengatakan, Asallahu an yukhrij min aslabihim man ibudullaha wa la tusyrika bihi syai'a. Keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang menyembah engkau, menyembah Allah. Tidak ada satupun yang mempersekutukan engkau. Orang yang hatinya rusak, orang yang hatinya rapuh, hancur, purau hatinya, pasti dia akan berkata-kata kasar, tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Ini simbol, maksudnya sebuah perumpamaan. Ketika mungkin kita itu banyak kawan, kita sefrekuensi dengan kawan,
banyak orang itu yang suka dengan kita, menghormati kita, menghargai kita, maka itu udah biasa. Karena Rasulullah juga pernah merasakan. Tapi kalau misalkan kamu pernah mengatakan ketika kamu terbangun dari tidur, kamu mimpi bahwa azab Allah itu datang terhadapmu, kamu ingin menghadap Allah, ingin taubat menghadap Allah, kau katakan kepada temanmu, kawanmu, ayo kembali ke jalan Allah. Ini udah teguran dari Allah. Kita banyak diberi ujian belakangan ini. Kemudian kawannya hanya mengatakan, apakah hanya untuk ini saja kita berkawan hari ini? Kau ditinggalkan oleh kawanmu, kau didustai oleh kawanmu sendiri, maka Rasulullah sudah merasakan lebih dari itu. Ditinggalkan oleh saudara kandungnya sendiri. Maka apa yang kita rasani bukan apa-apa dari dibanding cobaan yang telah diberikan terhadap Rasulullah SAW. Semestinya kita sebagai umat Rasulullah itu kuat ketika ditinggalkan oleh kawan, kuat untuk menjadi proses hijrah yang lebih baik. Ditinggalkan oleh kerabat, kuat. Saudara kandung yang sering menyepelekan kita, yang sering menghancurkan hati kita, tinggalkan. Saya ini kalau misalkan ada orang yang cakap-cakap kalau bikin patah semangat saya tinggalkan. Buat apa kita dengar dia? Tinggalkan. Jadi lebih baik kita dengarkan orang-orang yang bermanfaat bagi kita, yang menambah cakrawala berpikir kita supaya kita itu lebih jauh untuk menjangkau kehidupan ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ambil sebuah ibrah yang bermanfaat, hikmah, insya Allah menjadikan ladang pahala bagi kita untuk semangat mencarjar iman ke depannya. Oke? Semangat terus buat kalian untuk mengambil ilmu dari siapa saja, ya. Sebaik-baiknya kalian itu manusia itu ketika dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Maka sebaik-baiknya manusia itu mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Apapun yang kalian punya yang bisa diamalkan, amalkanlah ya. Amalkanlah ya. Amalkanlah. Apapun yang kalian punya, mau satu harfun saja, satu huruf saja, amalkan. Sampai di dalam kitab At-Tibyan, Syekh Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, atau kita sebut dengan Imam An-Nawawi, ini beliau mengatakan, ada satu aja orang datang ke aku mengajarkan 1, 2, 3 pepatah huruf, maka aku akan menganggap dia itu sebagai guruku. Aku rela untuk menjadi budaknya. Itu sampai sedemikian ulama menghargai sebuah ilmu. Ya, maka dari itu kita sebagai para penerus ulama, insya Allah suatu saat kita nggak tahu akan jadi apa. Nggak apa-apa kita mau jadi apa, pengejar dunia segala macam, ya terserah. Maksudnya pengejar dunia dalam artian bekerja untuk dunia, ya nggak apa-apa. Asalkan kamu itu hafal Quran, asalkan kamu bisa mengamalkan Al-Quran. Nggak harus misalkan hafal Quran, amalkan Al-Quran. Saya tak hafal Quran 30 juz. Tak hafal saya sampai 30 juz. Tapi saya suka untuk mengamalkan Al-Quran sehingga ya saya hafal. Paham kan? Lebih nyaman lagi kita seiring kita mengamalkan ilmu, apa yang perlu kita ambil dari Al-Quran, kita amalkan. Saya dahulu pesantren itu lulus 15 juz aja. 15 juz itu udah setengah mati saya itu hafalkan. Ini tahun gini amat. Tak semudah itu menghafalkan Al-Quran. Kalau ada orang misalkan sebulan hafal Al-Quran 30 juz, mustahil. Itu orang yang ngafal tinggal. Tak tahu lagi ngafal kemarin itu udah lupa. Tuh, tak boleh diikut, jangan. Nanti kalian dituntut setiap ayat-ayat kalian hafal. Nanti sudah 30 bulan itu selesai, itu cuma setor hafal-hafal doang. Pasti kamu bertanya, hafal apa? Coba sebut hafal. Kamu nggak mungkin aneh. Jadi saya aja itu 15 juzut itu kurang lebih 2 tahun setengah. Tak tahu lagi saya sekarang berapa. Ini saya banyak banget dituntut sama Allah nanti. Tapi saya lagi berusaha untuk menang. Jangan, saya gini. Memang katanya penceramah buat kalian. Kalian pernah dengar itu enggak? Penceramah itu dia bukan ceramah untuk kalian, bukan, tapi dia ceramah untuk diri dia sendiri katanya. Kalau dia ceramah pay letter, dia ceramah kredit, bisa jadi dia belum bayar itu di kreditnya katanya gitu. Itu kata Ustaz gak tahu tuh Ustaz pelawak. Tapi kadang itu betul juga dia.
Nggak, maksudnya kita memotivasi orang macam Pandai karena kita pernah melalui fase-fase demikian gitu. Tapi tak semua kayak gitu, tak semua nggak semua kayak gitu. Tapi apa yang dirasa tuh biasanya kita bisa cerita karena kita itu nggak akan mungkin bisa cerita kecuali kita pernah merasakan. Tapi bisa kita cerita sama orang yang dimana misalkan ayah saya ayah si Fulan udah almarhum. Cerita nih sama kalian yang belum meninggal ayahnya, pasti kalian nggak akan cocok karena kalian nggak bisa cerita ketika kalian nggak ngerasa. Kadang kalian juga pasti pernah cerita, saya sedih gini gini gini, masalah kehidupan saya serem gini gini gini. Kalian cerita ke kawan kalian, kawan kalian itu nggak bisa untuk ngasih solusi dan nggak pernah merasakan. Sabar ya. Apa nggak rasa pengen ditepuk sama kalian tuh? Pengen ku tepuk sih kawan ini. Lu cepet-cepet cerita dia rasa kawan, rasa minta sabar-sabar aja. Ya, bisa sabar saya dari tadi juga. Maka emosi, maka jangan cerita kepada manusia. Tempat kecewa dia. Jadi cerita kepada Allah supaya menjadikan diri kita ini kuat. Jadi tanamkan di diri kita bahwasanya Allah itu ingin membuat kita kuat di ujian-ujian itu. Terakhir, kalau statement Allah itu menciptakan hari demi hari, petang demi petang, bulan demi bulan. Kemudian tahun demi tahun, Allah ciptakan itu bukan nggak ada alasan. Allah itu punya alasan. Allah menciptakan hari demi hari itu, bulan demi bulan. Itu untuk melihat seberapa besar keimanan kita. Apakah esok kita masih beriman? Apakah masih pekan depan kita ini masih beriman? Tahun depan kita masih beriman? Maka Allah itu ingin menguji manusia. Makanya saya bilang tadi, bentuk cinta dari Allah terhadap Allah itu adalah aksi yang nyata, bukti yang nyata. Allah ingin kenyataan itu dari bukti apa yang kamu katakan. Kamu cinta Allah, apa engkau kuat bertahun-tahun keimananmu terhadap Allah? Itulah alasan Allah untuk menciptakan hari demi hari itu. Maka syukran, barakallahu fikum. Semoga kita semua dimudahkan di jalan Allah. Jazakumullah khairan jaza. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Suatu hal yang baik-baik itu datang dari Allah. Suatu hal yang enggak baik itu datang dari saya pribadi. Semoga saya banyak-banyak diampuni Allah dan kalian juga baik-baik diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran kepada Tengku Sakra. Masya Allah, tabarakallah banget, luar biasa, memotivasi ke kita semua, para generasi Z yang lebih suka berharap kepada manusia daripada kepada Allah Ta'ala. Padahal kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, semoga ilmu yang Tengku Sakra sampaikan kepada kita semua ini bermanfaat dan menjadi ladang jariah, amal jariah kepada beliau. Amin, Allahumma amin. Baiklah, memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik ke kolom pesan di room chat Zoom dan jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Bagi teman-teman yang ingin on mic, silakan izin terlebih dahulu di kolom pesan biar host atau co-host kami akan menyalakan mikrofon kalian. Baiklah, saya batasi untuk 5 orang bertanya. Silakan. 1, 2, 3. Siapa yang ingin bertanya? Pertanyaan saya pilih random ya, teman-teman. Jadi nggak semuanya dijawab. Dan pertanyaan itu tidak boleh lewat, tidak boleh keluar dari materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Tak apa, Min. Gak apa-apa. Gimana? Oh, nggak apa-apa Kak, kalau misalkan dia mau tanya lagi di luar dari materi ini nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Boleh yang ingin bertanya. Tapi asal nanya saya aja. Kalian tuh macam-macam, kadang ada yang tanya tuh kemarin di komunitas, "Kak, udah makan?"
tahu ini KNA tapi nggak se-KNA itu. Emang biasanya tuh suka netizen Indonesia suka aneh-aneh, Ustaz. Itu yang makan santai aja mulutnya dong. Sampai kayak buaya gitu mulutnya. Baca bismillah coba. Ngumpul di mulut sampai gigi. Enggak kelihatan dari sini. Ini banyak banget yang nanya ya, biar saya view. Bentar. Saya makan tangan saya sendiri lama-lama. Saya pilih acak ya, teman-teman. Makan tempe dong dia. Macam-macam ya kalian, ya Allah. Ini ya ampun, cepet-cepet. Ini ada yang bertanya, tentu bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gimana caranya kita tidak harus bermaksud dan istiqomah? Maksudnya biar saya ini ya. Gimana caranya buat kita itu nggak tergoda sama maksiat dan selalu istiqomah? Begitu Tengku maksud kakak ini. Monggo. Itu saya tanya kembali, emang kata siapa manusia yang nggak pengen bermaksiat? Ada. Sekelas zuhud para ulama pun hatinya banyak yang pengen bermaksiat. Maksiat itu adalah musuh kita. Maka tergantung kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kita itu ngikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh nyata bagi kita. Secara tergoda, maka itulah ujian manusia. Karena dulu iblis itu udah janji sama Allah. Qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Akan dibuatnya jalan-jalan orang yang durhaka terhadap Allah. Wala udillanna, kata iblis. Aku akan membuat dia itu betul-betul sesat. Itu kalau diartikan Indonesia. Wala umanniyannahum. Aku akan buat haluan di pikiran mereka. Semoga mereka itu ibaratnya jauh dari jalan Allah. Itulah tujuan syaitan. Jadi kadang-kadang yang datang itu bisa jadi karena nafsu kita terdorong oleh syaitan. Nafais, nafsu kita ini. Makanya kita itu harus pandai-pandai untuk tazkiyatun, mensucikan jiwa kita. Bagaimana caranya mensucikan jiwa? Itulah guna thariqah. Thariqah itu adalah jalan. Kalau kita misalnya gimana caranya menjauhkan godaan syaitan? Maka ada thariqah. Thariqah itu jalannya. Thariqah itu kata jalan. Jalan yang kita tempuh. Jalan tujuan apa yang kita arahkan dalam hal ini kita tuju. Kita ingin mencari itu pasti harus kita pelan-pelannya. Saya pengen Jawa Tengah, Riau itu baru saya nyampe ke Jawa Tengah. Betul. Makanya jalan-jalan itu kita ikuti dengan thariqah. Ada thariqah Sandiyah, ada dari Qadiriyah, dari Syekh Abdul Razak Al-Ghazali, ada Nasabandi, Qadiriyah, dari Tabi'in Nasabandi, ada dari Koh, apa itu namanya? Iya, dari Ahmad Fani. Lalu bagaimana kita ini yang amam? Kita mau ikut balik takut kita. Makanya saya tanya itu ke saya itu yang kita uridu anak iman. Insyaallah sasunu aman. Bagaimana caranya mendapatkan thariqah yang saya nanya ke istri saya untuk menjadikan ulama untuk membagikan derajat saya. Orang tanya orang kita enggaknya sudah dulu dia mendidik saya saya ingin mengangkat derajat mama saya, ingin mengangkat derajat saya. Maka jadi jawab peganglah Al-Quran dan pendalaman itu jadi ke saya. Peganglah Al-Quran
Tapi maksudnya adalah dalam hati itu mereka itu benar-benar mendalami Al-Quran. Kemudian ada bahasa alhamdulillah, baca, belajar, saya belajar dan juga Al-Quran dalam ya. Karena itulah kata gini, analoginya seperti ini. Malaikat Israel, malaikat Jibril alaihissalam, maka jadilah malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Anzalallahu al-Quran ala Nabi fasara sayyidul anbiya. Ketika Al-Quran diturunkan kepada salah satu nabinya, Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Nabi Muhammad itu pemimpinnya para nabi. Penutup ya dia para nabi. Anzalallahu al-Quran ala syahr fasara sayyidul syuhur. Ketika Al-Quran diturunkan kepada salah satu bulannya, bulan apa? Januari. Januari. Lagu Glenn Fredly. Bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an. Wa anzalallahu al-Qur'ana ala lail fasara sayyidul layalin. Ketika Al-Qur'an diturunkan ke salah satu malamnya. Malam apa? Malam pertama. Wah, parah nih. Ini jawab malam pertama nih. Malam Lailatul Qadar. Maka jadilah malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik lagi dari beribu malam lainnya. Maka ketika Al-Quran diturunkan kepada salah satu hati hambanya, siapa? Kita nih. Kita tuh punya hati gak sih? Kalian itu cinta terlalu dalam ke orang, kemudian lihat orang itu selingkuh depan mata kalian. Nah itu coba tes, hati kalian punya nggak? Apa sekeras itu hati kalian nggak rasa sakit? Sakit pasti. Maka itulah hati namanya. Diturunkan kepada kalian itu Al-Quran, disandarkan atas kalian, jebret, maka kalian jadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya lagi manusia itu ketika apa? Tertidur? Bukan. Ketika dia belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kasihan yang nggak boleh nyalain mic ya. Ketika dia belajar Al-Quran dan mengamalkannya, maka itulah kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, kalau misalkan hati kita ingin jadi manusia terbaik, hati terbaik, maka kita bawanya Al-Quran. Itu yang diajarkan oleh Nabi saya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itulah yang Barakallah. Terima kasih banyak atas jawabannya dari Tengku. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Ini ada yang izin mau minta Aini Zahra Asyabul 2. Bagaimana? Untuk mempermudah yang pengen pakai mikrofon, saya giniin 2 orang aja ya. Mempermudah panitianya, host dan co-hostnya, buat 2 orang tercepat pakai Ryzen. Sambil menunggu kita cari pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syasha. Izin bertanya, saya mau berubah, tapi saya takut cobaan itu datang karena katanya setiap bagaimana, Tengku? Iya, berubah apa Power Ranger apa Ultraman? Mungkin maksudnya ini hijrah. Kan saya nggak tahu apa dia dari laki dia pengen berubah jadi cewek, apa cewek berubah jadi laki, kan nggak tahu saya. Harus tanya gitu kan, betul nggak saya? Iya, iya nggak salah sih, nggak salah. Saya berubah, tapi saya takut cobaan itu datang karena setiap saya melakukan kebaikan atau meningkatkan ibadah, malah selalu datang cobaannya. Gimana itu? Syukran.
Jadi kayak gitu, Tengku. Katanya dia tuh berubah, tapi setiap dia mau berbuat, cobaan itu selalu datang gitu, diuji mulu. Jadi Oh, iya. Jadi ibaratnya kalau dia kena air sedikit takut jadi putri duyung deh gitu. Awak dia. Jadi gini, konsekuensi kalian jadi orang baik itu pasti diuji. Maka betul tuh kalau quotes-quotes dari TikTok, apa sih nggak pernah dapat orang yang baik? Ya betul, karena kamu orang baik. Nggak pernah dapat yang betul nanti. Tapi Allah pasti kasih hikmah. Hikmah itu ya suatu hal yang bijak yang cocok buat engkau. Ada salah satu dalil, ini dalil dari Al-Syarqi Dunal Bukhari. Ini dalilnya kelas 2, level 2 pasti sahih. Mengatakan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man yuridillahu, barang siapa yang dia dikehendaki menjadi orang baik, dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang baik, yusib minhu. Bihi khairan yusib minhu, maka dia ditimpakan dalam suatu cobaan. Orang baik pasti dikasih cobaan. Karena orang baik itu kuat mentalnya. Makanya kalau tanamkan prinsip dalam hati kalian itu untuk kenapa ini disertakan judul bersandar kepada Allah, supaya kalian gak takut. Karena ada masalah datang ke Allah, lari ke Allah. Bukan lari kemana-mana, apalagi maraton. Enggak, kayak gitu ceritanya. Tapi larilah ke Allah. Ya, jadi datang tuh larinya ke Allah. Jangan sikit-sikit datang baper ke Allah buat maksiat. Ah, udahlah, saya maksiat karena Allah. Allah buat kecewa saya terus. Kamu yang buat kecewa Allah. Betul nggak? Allah itu nggak pernah benci sama pendosa. Allah tuh benci sama dosa. Kita kayak dosa, tapi Allah nggak benci sama kita. Kita benci sama dosa apa yang kita miliki. Sebab itu Allah. Kenapa kita nih kadang tak tahu diri? Maka jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tanamkan prinsip saya, berjuta-juta orang sampai satu pun tidak ada yang menyukai saya tak takut. Yang penting Allah itu sayang sama saya. Allah cinta sama saya. Itu. Sampai segitunya. Harus sampai seperti itu. Jangan kita harapkan orang itu supaya suka sama kita, tak. Tapi harapkan kalau kita itu disukai oleh Allah, ya. Kalian tuh pengen melakukan segala kebaikan-kebaikan, supaya aku dilihat di segawan ini aja, kayak aku orang baik dan segala macam, jangan. Sia-sia, bro. Manusia itu kadang lupa. Lupa dilupakan, terlupakan, pura-pura lupa, itulah manusia ketika dia udah mendapatkan apa yang ia inginkan. Itulah manusia. Maka jangan pernah selalu merasa terlalu penting dalam kehidupan seseorang. Karena manusia itu kadang lupa ketika ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Itulah manusia. Jadi makanya judul kita ini udah menjadi jawaban dari semua pertanyaan di tema kita ini. Bersadarlah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukran. Seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dapat kan? Maksudnya rangkuman simpulannya, manurillahu bi'al minhu, barang siapa yang dikehendaki dia menjadi seorang yang baik, maka Allah akan timpakan ya satu cobaan. Ayo, tanya lagi. Orang pada angkat tangan, saya angkat kaki nanti. Saya angkat kepala saya nih lama-lama nih. Tuh panitia diam, nanti saya matikan mic saya nih sepanjang jalan nih. Ini saya moderator. Aka, kemana dia? Kalau nggak saya pamit mengundurkan diri lah. Afan, Oh, tadi pergi dia. jaringannya Pergi dia. Memang kayak gitu loh, perempuan suka bos. anak ini Semua perempuan sama aja. Gak bercanda ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Afan. Anak izin bertanya. Semisalnya meninggal kita itu banyak maksiat. Nah, pas udah mau meninggal itu kita bertaubat, tetapi susah melakukan itu karena kan sakitnya tuh seperti mengeluarkan hadas, terus
karena sakitnya itu sudah parah sekali dan beliau ingin sekali bertaubat. Menurut Ustadz gimana? Apa beliau udah diterima bertaubat sama Allah dengan ujiannya sakit yang parah atau gimana? Tobat istighfar kita sekali itu sudah diampuni oleh Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah melakukan ini. Makanya bagus kalau kamu bisa ngomong kasar. Misalkan contoh, cakap contoh apa ya? Pusing nih orang nih, pusing nih orang nih. Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu diampuni oleh Allah. Tapi tak tahu siapa yang kita lukai hati kita. Nanti kita ngomong kucing ke orang-orang tersinggung karena kucing itu dikatai ke dia. Emang aku meong ya, aku tengok wajahku gak ada mirip kucing nih. Jadi sampai kaca aku gak bisa tidur, dia memikirkan dikatai kucing dia tadi sama kamu. Dia sakit hati, luka tergores hati dia. Nah itulah nanti yang agak berat. Yang penting kita bertobat mudahnya, mudah untuk kembali kepada Allah, taubat sama Allah. Tapi agak sulit ketika kita meraih hati-hati orang. Maka jangan pernah untuk menzalimi hewan, orang lah. Hewan pula sih kemudian bujuk hewan. Orang, jangan pernah kita bentar-bentar kita bully kawan kita. Wah ini ada si basis nih, Bang Siksan, kita bully lah dia datang ya. Nanti kalau dia datang, kita ancang-ancang pengen berangkat pulang kita. Oke? Gitu. Datanglah dia, tuh kita, deh ya, balik yo, bobar. Sakit hati dia itu kamu karena zalimi yang sepele. Gak terima dia, luka hati dia, ditandai mukamu nanti di akhirat. Selangkah lagi sudah ada orang yang zalimi engkau, terus ditarik kok. Gak terima. Allah ini dia pernah menzalimi aku, selangkah lagi tuh. Pengen masuk surga, ditarik sama dia. Maka nanti itu yang menggagalkanmu untuk masuk surganya Allah, dituntut. Maka sebaik-baik tempat balasan itu bukan dunia. Maka ketika Sayyidina Hasan apa Husain yang dibunuh itu? Husain ya? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu dibunuh. Diracun dia. Man sakoka, kata Sayyidina Hasan. Siapa yang membunuhmu? Husain. Ya akhi. Walima ya akhi. Kemudian Sayyidina Hasan ngomong, kalau di agama kita tuh sinu bisini, mata gigi dengan gigi. Kalau misalkan dipatahkan gigimu, kita patahkan pula gigi dia. Kemudian al-ainu bil aini. Kalau mata kamu dicucuk, kita cucuk pula mata dia nanti. Tapi an-nafsu bin nafsi. Kalau misalkan dibunuh, maka kita bunuh nanti dia. Tapi apa jawaban Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Wamal hayatud dunya. Apa itu dunia? Petang demi petang, hari demi hari, biarkan dia melalui jalan hari demi harinya. Nanti aku yang akan menuntut dia di hadapan Allah. Sekarang aku maafkan dia. Kayak gitu. Mulianya Sayyidina Husain. Jadi tak dibunuhlah si Walima itu. Maka itu perlu kita ketahuin bahwasanya kita perlu membalas orang. Ya kan saya bilang Sayyidina Husain ya si diracun. Kan Hasan yang nanya, man sakoka, siapa yang meracun itu? Kemudian Sayyidina Husain ngomong, Walima ya akhi, si Walima. Saya ngomong, makanya si Hasan ngomong sinu bisini, karena kalau dalam agama kita nih, kalau patah giginya kita patahkan. Kalau putus lagi tangan, al-yad bil yadi, kita putuskan pula tangan dia. Begitu. Al-nafsu bin nafsi, kalau misalkan dimatikan orang, dibunuh orang, bunuh pula dia. Nah, seperti itu. Maka Sayyidina Husain memaafkan orang yang membunuh dia, tapi dia akan menuntut nanti di hadapan Allah. Dia biarkan dia mati malam-malamnya. Maka untuk itu kita untuk kuat supaya kita menjadikan diri kita itu bersandar terhadap Allah, tidak perlu banyak membalas hukum alam yang membalas dia. Jadi hukum karma itu di dalam Islam tak ada, tapi hukum alam itu nyata. Betul tak? Mungkin kamu lihat bisa sebagian dari sedikit aku, tapi nanti tak tahu selanjutnya itu. Itu lemah. Pengetahuan kita itu paling tahu hari ini dan kemarin, hari ini dan kemarin pun pasti
Tapi tak tahu besok apa yang terjadi. Itulah manusia. Maka kita harus percaya bahwasanya hukum alam itu terlalu, tak perlu kita sibuk-sibuk untuk membalas. Kamu bertobatlah. Innallaha yuhibbut tawabin. Enggak apa-apa cinta. Allah cinta seseorang yang bertobat. Sakit-sakit itulah yang akan menggugurkan dosa-dosamu. Ali bin Abi Thalib kalau misalkan sakit tidak mau ketahuan sama satu orang pun. Satu orang pun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia ngumpet di gua. Dia nggak mau siapapun dengar keluhan dia. Tapi nggak apa-apa. Kita sebagai manusia ngeluh. Kita cerita ke sahabat. Saking dia itu wusul, atau ibaratnya saking dia berhubung dengan Allah, sakingnya seperti itu ya, maka itu jadi salah satu sandaran bahwasanya sedemikian Allah itu menggugurkan amalan-amalan kita layaknya, menggugurkan amalan-amalan buruk kita layaknya pohonnya masuk dalam musim gugur. Itu kan gugur-guguran tuh. Jadi banyak nanti dosa-dosa kita tergugur. Jadi makanya orang yang mati meninggal karena sakitnya itu karena sakit dalam diri dia, itu bisa menjadikan diri dia sebagai syahid karena dia menahan rasa sakit. Dia selalu beristighfar kepada Allah, bisa menjadikan diri dia syahid. Syahid itu nanti ada dunia wal akhirat, ada syahid dunia dan akhirat, ada juga syahid akhirat dunia, ada syahid akhirat, ada juga syahid dunia dunal akhirat. Ini syahid dunia. Syahid dunia wal akhirat itu adalah syahid yang dimana kita niat karena Allah. Syahid yang akhirat itu seperti syahid yang dimana tidak diketahui manusia tapi Allah tahu. Kalau dunia wal akhirat itu kan orang perang dia dikuburkan posisi sebagaimana dia meninggal, tak dikafani, tak dimandikan, langsung dikubur, ya. Tetap disolati ya, tapi langsung setelah itu dikubur. Tapi kalau misal urgensi tak apa-apa, tak disolati, langsung dikubur. Jadi itu menjadikan diri dia syahid supaya baju-bajunya menjadi saksi. Kemudian kedua itu syahid akhirat. Syahid akhirat itu nanti dia tak diketahui Allah, tapi dia itu tak diketahui manusia, tapi dia itu sebenarnya syahid diketahui Allah. Contohnya saya menuntut ilmu. Kita meninggal posisi menuntut ilmu, lagi di pesantren, tertidur di pesantren, tertidurnya aja itu meninggal syahid. Jadi man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji. Seseorang yang menuntut ilmu, dia keluar menuntut ilmu, niat itu karena Allah, fi sabilillah hatta yarji, maka di dalam jalan Allah sampai ia pulang. Orang anak, kalau misalkan ibu-ibu di sini ada, masukkanlah anak pesantren. Nanti kalau misalkan dia meninggal, ya itu dia masuk surga Allah, lebih berkah lagi. Kalau misalnya tak meninggal, ya syukur alhamdulillah, masih jumpa sama maknya. Jadi tujuan ke sana juga bukan untuk meninggal, enggak, tapi belajar. Supaya nanti apa yang dibawa jadi bagi diri dan untuk orang tuanya kembali. Jadi orang nanti yang meninggal itu banyak kan, yang meninggal pesantren, itu syahid dia. Kemudian ada juga orang yang meninggal karena posisi cinta dia. Rasa sakit hati dia karena dia lihat ada orang yang ia cintai sama yang lain, tapi kalian nggak confess. Confess itu menyatakan diri kalian itu suka, cinta kepada seseorang itu. Orang itu nggak tahu kalian cinta dalam diam. Sampai satu orang pun tak ada yang tahu di dunia ini, kecuali kalian. Jadi kalian yang tahu saja sama Allah. Saya cinta banget sama dia. Tapi kalian nengok, waduh, story-nya mau nikah dia. Sakit hati ya Allah. Meninggal kalian karena sedihnya meninggal kalian. Tak, bukan gara-gara nggak makan, nggak minum, karena bete ya sama Allah. Nggak kayak gitu ya. Tapi kalian kebetulan meninggal karena menahan rasa cinta itu. Karena kalian yang tahu cuma sama Allah dong berdua. Kalau udah curhat, udah gugur itu. Curhat sama manusia yang lain, ya gugur dah. Kalian bentar-bentar sedikit-sedikit cerita. Ganteng kali si kawan ini ya. Lihat nih, si cowok ini. Lihat dah. Bentar-bentar cerita. Gagal syahid kalian. Maka ketika kalian tak ada cerita sama satupun manusia, cuma cerita sama Allah, posisi kalian itu syahid akhirat. Apa syahid dunia? Nah, syahid dunia ini ketika perang, Rasulullah mengatakan masuk neraka. Sahabatnya bertanya, ya masih hidup. Ya Rasulullah, kenapa masuk neraka? Dia ini syahid. Karena dia ini merasa dirinya supaya dipandang sebagai pahlawan. Nah, itu niat tuh saking pentingnya gitu loh. Saya minum kopi aja ya Allah. Saya minum kopi supaya saya segar beribadah. Itu jadi ibadah.
Namanya niat ghairul mahdoh. Kalau niat karena sholat itu beda, karena kamu ingin mengerjakan aktivitas. Maksudnya aktivitas ibadah yang jadi rukun. Itu mahdoh namanya, niat ibadah. Tapi kalau niat ghairul mahdoh, saya misalkan contoh apa ya? Saya minum apa aja, kalau nggak makan apa aja, niat karena Allah. Ini anugerah terindah dari Engkau ya Allah, rezeki dari Engkau ya Allah. Maka niat jadi ibadah. Niat. Kali-kali digunakan jalan, ya Allah jalan saya olahraga sedikit-sedikit. Untuk niat karena Allah supaya segera bugar untuk menjalani aktivitas beribadah dan lain-lain. Maka itu kalian dinilaikan ibadah. Jadi sedemikian rupa Allah itu memudahkan umat Rasulullah seperti kita ini untuk beramal, ya. Jangan luput lagi dah dari niat-niat itu, oke? Minimalnya itu aja. Minum niat karena Allah, makan niat karena Allah. Kadang ini kita makan aja, makan aja, Allah. Tah dari mana makan aja makan, belum cuci tangan habis cebok dia makan aja. Oh, jorok banget dari hidup kita nih. Makanya itulah kita perlu perhatikan adab-adab dalam makan, dalam minum supaya kita dinilai itu ibadah. Ya, itu aja satu amalan dari saya. Ya, dimana kamu tetap berzikir juga. Kalau ini amalan yang untuk kalian ya secara umum itu tadi niatkan secara aspek apapun. Kalau niat kalau masukan saya untuk yang tadi yang bertanya itu nggak apa-apa, tobat aja setiap hari zikir terhadap Allah, minta maaf kalau kamu pernah serasa menzalimi orang, minta maaf, minta ridhonya, please. Jangan lepas dari ridho manusia juga. Hablum minannas harus oke, hablum minallah juga oke. Hablum minallah kamu oke, hablum minannas kamu juga harus oke. Hubungan antara manusia itu harus oke. Hubungan antara Allah juga harus oke. Oke? Oke le. Oke tak? Tak oke? Betul. Ya, Masya Allah. seperti itu. Syukran. Bye-bye. Masya Allah, ikhwatu wa fillah, alhamdulillah. Berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan kajian akbar kita pada malam hari ini. Saya Kia selaku moderator pada kajian akbar malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Tengku Safra yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada media partner yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Serta saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh member Asyabahul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok hari di kajian akbar ke-8 bersama Ustadz Tora Ismail dengan tema kesulitan hidup untuk melatih rasa ikhlas di hati. Masya Allah banget ya teman-teman. Sebelumnya acara ini benar-benar ditutup. Marilah kita sama-sama berdoa dan insya Allah akan kembali dipimpin oleh Ustadz Tengku Safra. Kepada beliau kami persilahkan. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah supaya kita selalu dalam lingkup rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habib qalbi wa nuru aini wa nisru salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruhan ya khudatan wa manaman halan wa tarhalan dunya wa akhiratan ya rabbal alamin wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhirah wa sallim tasliman katsira lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Allahumma muhibbatal Quran, Allahumma rzuqna muhibbatal Quran. Allahumma darajatana bil Quran, Allahumma inna nas'aluka al-mauta al-Quran hujjatan alaina falakuna minal khasirin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, amin, amin ya robbal alamin. Dengan doa tadi berakhirlah seluruh rangkaian acara malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh jajaran admin Majelis Taklim Syabahubul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu mudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. See you besok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.